Lampu kelap-kelip gitu mempengaruhi elektrikal nggak sih, Kok? Oh iya dong, ketika dia nyala kan nyalik. Kelap kelip, kelap kelip, kelap kelip. Lagian ngapain sih lu pakai lampu kelap kelip kayak bus aja lu. Lampu kelap kelip kayak odong-odong men, sumpah deh. Si cylinder head melenting, belum tentu. Solusinya apa? Apa ngisinya kepenuhan juga bagian dari keluarnya air radiator. Disuruh ganti oli transmisi nggak mau, malah dikasih aditif gitu kan. Ini kan jeduk nih, ya ganti oli, nggak mau gitu kan. Harganya mahal gitu kan, ganti oli gitu kan. Maunya dikasih anti jeduk aja. Dikasih anti jeduk, ya sembuh paling 3 hari, habis itu jebol total kan. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Mitos dan fakta 39. Udah banyak juga ya. Farhan Hafidz, mitos dan fakta bolam halogen mobil biasa diganti ke LED dapat menyebabkan mika lampu mobil cepat kuning karena panas lampu. Biasanya halogen lebih panas dari LED, Pak. LED itu yang panas di belakangnya, bukan di depannya. Jadi kalau selama watt yang dipakai itu sama, watt itu berarti voltase kali ampere ya. Berapa ampere, lu kali voltasenya 12 volt atau 24 volt. Biasa mobil biasa cuma 12 volt, berarti 12 kali ampere, nah itu lu dapat watt. Nah, berapa wattnya itu yang menentukan sih. Biasanya dengan watt yang sama, LED itu lebih cerah. Nah, LED itu secara konstruksi, itu yang panas tuh di belakang, di modulnya tuh, bukan di LED-nya. Kalau di LED-nya itu biasanya dia nggak terlalu panas sih, lebih panas halogen. Biasanya yang menyebabkan kuning-kuning itu, LED-nya dinaikin nih wattnya nih. LED-nya dinaikin wattnya, ya otomatis, udah pasti nih, lebih panas. Kok mau nanya dong, kalau misalnya lampu kelap-kelip gitu mempengaruhi elektrikal nggak sih, Kok? Oh iya dong, ketika dia nyala kan nyalik. Kelap kelip, kelap kelip, kelap kelip. Lagian ngapain sih lu pakai lampu kelap kelip kayak bus aja lu. Jelek banget men, lampu kelap kelip kayak odong-odong men, sumpah deh. Maksudnya ya selera orang lah ya, macam-macam lah ya. Cuman gue sih tidak suka sih mobil gue ada lampu kelap kelip. Ntar ngeliatin anak-anak juga bro. Nah, lampu lem kelap klip itu kan kayak di F1 gitu kan, ceritanya kan mau lampu rem yang begitu-begitu gitu kan. Cuman kalau menurut gua sih jangan, karena secara undang-undang lu nggak boleh ngerubah fungsi dari lampu itu. Secara undang-undang, kuning tetap kuning, merah tetap merah, sekali nyala harus manteng nyala, nggak boleh kedip. Karena takutnya orang belakang jadi refleks, tiba-tiba mereka nggak jadi nginjek rem malah nabrak lu gitu kan. Kalau itu ya Gandis. Apa benar kalau air radiator keluar dari tutup radiator padahal udah kencang adalah indikasi cylinder head melenting? Belum tentu. Solusinya apa? Apa ngisinya kepenuhan juga bagian dari keluarnya air radiator. Oke. Air radiator tidak bisa lu isi kepenuhan. Lu harus fullin emang. Kalau nggak, ada yang namanya angin fals di situ atau ada udaranya. Dimana itu nggak bagus. Nah, tutup radiator gue udah bilang berkali-kali. Dia kan di bawahnya ada per tuh. Nah, per itu kan akan sengaja dibikin. Jadi ketika itu kan namanya air dipanaskan kan memuai. Ketika dia nonjok ke atas, ketika dia memuai, dia masuk ke reservoir. Nah, ketika dia dingin, dia akan menyedot lagi dari reservoir. Jadi, selama dia keluar dan masuknya itu di reservoir itu nggak sampai luber, itu nggak ada masalah. Kalau misalkan dia sering keluar sendiri, berarti tutup radiatornya yang lu harus ganti. Biasanya tutup radiator itu umurnya cuma 2 tahun sih. Maksudnya 2 tahun itu si per, karena kan pernya itu dipanasin terus. Otomatis kalau divisikan namanya K konstan, per konstannya itu akan berkurang. Jadi ketika misalnya nih yang tadinya harus ditonjok misalkan 10 Newton lah ya kita bilang ya. Ditonjok 10 Newton baru bergerak. Ini bisa turun menjadi cuma 8 Newton dia udah bergerak gitu kan. Nah itu yang menyebabkan air itu lebih cepat keluar. Itu makanya yang diganti adalah tutupnya. Bukan cylinder head melenting. Cylinder head melenting itu digas muncrat. Yes. Files aja. Apakah traction control bisa di-off-kan sementara? Soalnya saya lihat di beberapa video tes nanjak, mobil gagal nanjak karena tenaga mesin ke limit karena traction control, terutama yang FWD karena ban depan kurang grip. Oke. Nggak semua mobil bisa. Ada mobil-mobil yang punya feature matiin traction control. Yes, itu yang biasanya ada gambar begini, terus ada gambar mobilnya. Itu lo pencet, ketika nyala, dia mati traction controlnya. Kalau nanjak jadi nggak bisa karena di limit,
Ya, sebenarnya traction control fungsinya mirip-mirip, tetapi kalau lu nanjak sih sebenarnya sih lu pakai momentum sih Pak, bukan tiba-tiba lu nanjak, lu ngebejek tinggi terus lu berhenti di jalan, lu berenjak lagi. Nah, itu jangan sih. Jadi lu ketika lu mau naik itu lu pastikan momentumnya ada. Nah, untuk traction control dimatiin ya sebisa mungkin kalau lu matiin ya, mau matiin nggak ada masalah. Kalau nggak bisa, mobil yang tidak ada traction control, tidak ada optionnya ya lu cari ancang-ancang agak jauhan buat naikin ke situ. Zumba WW. Kok kalau mobil manual jalan di tol, misal gigi speed 100, gigi 5, RPM sekitar 3000. Kalau dikopling kan mesin idle, kira-kira kalau dikopling terus pas cruising tol bikin hemat BBM nggak? Secara kan mobilnya ngelonyor, ya udah pasti hemat BBM. Jadi cuman hematnya nggak banyak-banyak amat bro, kecuali lu injek koplingnya sejam gitu. Paling lu injek kopling berapa detik sih bro gitu kan. Maksudnya lu injek ya kan dia ngelunyur, ntar lu lepas lagi. Ya menghemat sedikit lah bro. Tapi emang dibiarin ngelunyur, emang gue juga biasanya begitu. Jadi kayak misalkan lagi ada turunan atau apa, gue netralin, udah gue biarin dia cruising aja gitu. Itu iya sih, itu iya banget. Danang Febrianto, mitos fakta kalau yang berbahagia kayak kawinan coy. Mohon izin bertanya, kalau untuk mobil manual ketika jalan baru berhenti, cara perpindahan atau pengurangan giginya baiknya urutannya 321N atau 3 langsung N. Apakah pengaruh ke transmisi? Kalau lu mau nurunin gigi, ya harus ngurut. Kalau lu cuman mau berhenti dari 3 ke N nggak ada masalah. Cuman nanti biasanya kalau lu dari 3 mau ke R dia nggak mau. Biasanya dari 3 lu masukin ke 1 dulu, baru lu masukin lagi ke mundur. Itu biasanya ya kalau lu mau mundur. Cuman kalau lu hitungan lu mau netralin sih nggak ada masalah sih. Jadi dari urutan manapun dia langsung netral. Gufron Febrianto. Mitos fakta apa benar mengganti muffler knalpot itu membuat mobil boros bensin dan apakah jadi masalah ke mesin? Mobil lu mau ekstraksi. Lu harus tahu, muffler itu cuma segini dari knalpot. Dari bagian knalpot yang panjang itu, dia cuma ujungnya doang, alias kosmetik. Ya, jadi lu mufflernya mau kayak apapun, nggak ngaruh bos. Yang ngaruh itu downpipe, frontpipe, katalitik, ya kan? Nah itu ngaruh. Kalau cuma muffler segini doang lu ganti, suka hati lu bro mau ganti apa? Nggak ngaruh bener ke BBM. Agus Sugiarto, mitos fakta. Kalau lu mobil BMW ada fitur remote start engine. Jika dipakai buat panaskan mobil di pagi hari, apakah mesin bisa rusak? Biasanya AC mobil langsung hidup juga. Thanks. Oke. Fitur remote start memang dipakai untuk manasin mobil. AC-nya langsung nyala karena ketika lu matiin mobil, lu nggak matiin AC dulu. Jadi coba dibiasakan ya Bapak dan Ibu sekalian, lu mau matiin mobil itu matiin AC dulu. Jangan ketika lu hidupin mesin, AC-nya nyala, itu beban ke si aki 1, 2, magnetic clutch-nya juga jadi selip ketika lu nyalain. Gue udah pernah bilang di video gue yang sebelumnya, yang lama juga gue bilang juga lupa. Tapi ketika lu mau matiin mobil, alangkah baiknya lu biasakan lu matiin dulu AC-nya. Ketika lu matiin AC, baru lu matiin mesin. Karena ketika lu nyalain mesin, supaya AC-nya kagak nyala nih. Ketika lu nyalain mesin, dia kan beban nih narik dari si aki, ya kan? Untuk si dinamo start muter si engine. Nah, aki itu kan narik ke gede nih. Nah, kalau si magnetic clutch itu engage, itu kan beban juga ke aki jadinya. Jadi akinya double beban, udah gitu karena dia ditarik oleh si dinamo starter, si magnetic clutch kan jadi nggak bisa nempel dengan baik nih, jadi dia kayak slip gitu. Itu malah ngurangin lifetime-nya dari si magnetic clutch. Jadi biasakan lu matikan. Makanya ketika lu pakai remote start, ya lu tinggal hidupin aja pip greng gitu. Farhan, mitos satu fakta, anti jeduk untuk transmisi dijual di pasaran cuma pengaruh sementara doang. Setelah beberapa hari atau seminggu balik lagi jeduk. Biasanya beda anti jeduk transmisi yang dijual Domo apa ya? Anti jeduk yang dijual di transmisi Domo itu atau di cabang-cabang Domo itu lebih ke benar-benar pertolongan pertama sih. Maksudnya ketika mobil lu jeduk, kita coba pakai itu dulu. Kalau memang jeduknya hilang, that's good. Kalau jeduknya nggak hilang, berarti ini sudah ada tanda-tanda nih harus di apa ini gitu loh. Karena ngejeduk itu kan berarti either body valve-nya kotor, seal-nya ada yang getas, terus kemungkinan juga ada oli yang kurang gitu kan. Nah itu harus di garis bawain dulu. Tapi kalau ngejeduknya baru sedikit, biasanya pakai anti jeduk ini hilang. Nah, anti jeduk yang ada di pasaran pengaruhnya sebentar. Tergantung nih, gua sebentarnya nih sebentar apa nih? Kalau misalkan nih cerita nih, ada aja men kadang-kadang customer tuh aneh-aneh aja kan. Disuruh ganti oli transmisi nggak mau,
malah dikasih aditif gitu kan. Ini ingin jeduk nih, ya ganti oli. Nggak mau gitu kan. Harganya mahal gitu kan, ganti oli gitu kan. Maunya dikasih anti jeduk aja. Dikasih anti jeduk, ya sembuh paling 3 hari, habis itu jebol total kan gitu kan. Maksudnya kadang-kadang ada customer yang aneh-aneh gitu loh, kadang-kadang. Jadi ketika lu sebut ntar balik lagi, ya iya kalau problem utamanya tidak diperbaiki kan gitu kan. Jadi ya susah ngomong Pak, susah ngomong. Punch, Ahmad Taufik. Itu satu fakta, kolong yang baik hati apa benar mobil listrik harus dipanasin dulu di pagi hari sebelum dipakai? Gue susah ngomong. Bukan. Jadi kadang gue ya oke lah. Maksudnya kadang-kadang ini gue cerita di China atau di Europe ya. Kadang-kadang di sana itu kan dingin sekali, ya kan? Apalagi ini kita cerita di Skandinavia ya, di Norway, Finland, and those type of country ya, Scandinavian Viking country ya. Nah Viking country itu kan dingin sekali nih kalau ketika winter, dan winternya kan lebih lama daripada summernya. Nah itu dipanasin tuh maksudnya mobilnya dihidupin, mereka hidupin heaternya dulu dari dalam mobil bos. Jadi heaternya dihidupin sampai ice yang di kaca-kaca itu rontok. Itu bener, itu artinya dipanasin. Nah, itu ada feature itu di mobil listrik di sana. Ada ya, makanya kalau di Indonesia panasin dulu enggak butuh gitu kan. Kalau di sana itu berarti lu bisa remote hidupin AC-nya itu bukan dingin kan. AC-nya itu yang keluar itu kan heater kan, panas karena panas itu dikeluarkan supaya di dalam itu jadi lebih hangat, dan kaca itu kalau di sana itu saking dinginnya itu sampai jadi ada esnya. Nah, terutama kaca depan. Nah, kaca depan itu dipanasin dulu sama kaca belakang sama dia supaya esnya itu meleleh gitu loh. Jadi ya kalau di Indonesia nggak butuh, kecuali lu tinggal di Skandinavia. Oke, jadi sekian dulu dari Mitos Fakta kali ini dari saya Lulung Untuk Mobil. Thank you. Kalau lu ada komentar, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Gunakan hashtag yang bener, karena kalau nggak nanti anak-anak kagak bisa ngambil dengan bener. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.